Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilmi Hafiz dengan nomor NIM 19081011074, mahasiswa YIN Syekh Nurjati Cirebon. Tugas ini diperuntukkan untuk menyelesaikan tugas UAS mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam Klasik. Baiklah, langsung saja mari kita bersama-sama menyimak, yaitu Bani Umayyah II yang ada di Andalusia, Spanyol. Proses berdirinya Bani Umayyah Barat II, yaitu yang ada di Andalusia, Spanyol. Sebutan Daulah Umayyah berasal dari nama Umayyah bin Abdi Syam bin Abdi Manaf, yaitu kakek buyut Bani Umayyah pertama, yang bernama Muawiyah bin Abi Sufyan. Bani Umayyah terbentuk sejak Khalifah Utsman bin Affan wafat terbunuh yang ditikam pedang oleh Umron bin Sudan pada 35 Hijriah atau 656 Masehi. Pada saat itu ada beberapa wilayah yang dikuasai oleh Bani Umayyah di Andalusia, Spanyol. Masuknya dinasti Umayyah di Andalusia dimulai dari lolosnya salah seorang keturunan Bani Umayyah, yaitu Abdurrahman, dari kepungan Bani Abbasiyah yang berhasil melakukan revolusi berdarah, membangkang dan mengakhiri kekuasaan dinasti Umayyah di Damaskus yang sudah berkuasa selama 90 tahun. Dengan tekad dan keberaniannya, Abdurrahman bersama para pengawal pribadinya melarikan diri ke Palestina. Lalu ia pergi ke Mesir dan memacu kudanya melintasi Maroko, Afrika Utara menuju pelabuhan terakhirnya, yaitu Andalusia. Sesampainya di Andalusia, ia disambut baik oleh para pendukungnya hingga kemudian berhasil menjadi amir dan penguasa Andalusia. Sejak saat itulah dinasti Umayyah mulai berdiri dan berkembang di Andalusia, Spanyol pada 138 Hijriah atau 756 Masehi. Dinasti Umayyah pertama kali dipimpin oleh Abdurrahman I atau Abdurrahman Ad-Dakhil pada 756 sampai 788 Masehi. Beliau merupakan anggota terakhir dari dinasti Umayyah yang masih hidup, yang kemudian melarikan diri dari pasukan Bani Abbasiyah di Damaskus ke Spanyol. Nama lengkap beliau sesungguhnya ialah Abdul Ar-Rahman bin Muawiyah. Beliau mendapatkan julukan Ad-Dakhil karena pada saat itu beliau bersembunyi di rumah seorang Arab Badui dekat dengan sungai Eufrat, sehingga hampir terkepung oleh pasukan Bani Abbasiyah. Lalu beliau menceburkan diri kepada sungai sehingga ia menyeberanginya bersama pengawal beliau. Ada begitu banyak kebijakan strategis selama Abdurrahman Ad-Dakhil berkuasa. Beliau berhasil menaklukkan sebagian wilayah kota besar di Andalusia yang akan menjadi perluasan Islam, yaitu Cordova, Sevilla, dan Toledo. Dengan penaklukan tersebut, Abdurrahman Ad-Dakhil dapat menguasai sepenuhnya Andalusia. Dalam kepemimpinannya, beliau juga memindahkan ibu kota ke Cordoba dengan pertimbangan strategis. Kemudian beliau membagi wilayah menjadi 6, yaitu sebagai administrasi daerah yang dikepalai oleh seorang amir. Tidak hanya itu, digali pula danau yang airnya didatangkan dari pegunungan agar kota Andalusia mendapatkan air yang bersih. Air danau itu selain dialirkan melalui pipa ke istana dan rumah-rumah penduduk, juga dialirkan melalui parit-parit ke kolam-kolam dan lahan-lahan pertanian. Selain itu, ia mendirikan sebuah jembatan di atas Guadalquivir. Dibangun juga Masjid Jami Cordoba atau Masjid Agung Cordoba pada tahun 784 sampai 786 Masehi dengan dana 80.000 dinar emas sebagai pusat ibadah bagi umat Islam di sana. Masjid tersebut menjadi pusat perkembangan Islam dengan arsitektur yang mirip dengan masjid di bagian timur di Damaskus. Abdurrahman membangun masjid-masjid di kota-kota lain juga. Agar terhindar dari serangan musuh, Abdurrahman Ad-Dakhil membangun benteng di sekeliling kota dan istananya, khusus untuk menjaga diri ancaman serangan musuh
Ia membangun sebuah angkatan bersenjata yang kuat dan terlatih yang terdiri dari 40.000 prajurit bayaran dari bangsa barbar. Al-Hakam II berkuasa tahun 966 sampai 976 Masehi. Beliau adalah penguasa adil, bijak dan penuh pengertian. Dalam menjaga stabilitas dinasti Umayyah II, ia menjalankan kebijakan yaitu melaksanakan upacara-upacara keagamaan dengan ketat dan melaksanakan ajaran-ajaran sunnah di seluruh wilayah kekuasaannya. Setiap selesai sholat Jumat, dia membagi-bagikan sedekah kepada fakir miskin. Beliau juga melarang pengguna minuman anggur. Selain itu, ia juga menegakkan ketentraman di dalam negeri yang sangat toleran terhadap keyakinan agama lain, sehingga orang menikmati kebebasan beragama secara bebas. Beliau juga mengadakan penyelenggaraan SDA untuk mendukung kemajuan pada Umayyah II, yaitu dalam bidang pertanian dan perdagangan. Beliau juga mendirikan transportasi dan sarana dan rumah sakit. Al-Hakam membangun perpustakaan besar di Cordova dengan koleksi lebih dari 400.000 judul buku dari seluruh dunia. Judul-judul buku tersebut disalin dan sebuah katalog berjumlah 44 jilid dan bervariasi dari sains, agama hingga filsafat, dan terbentuk juga komite untuk menerjemah naskah Yunani, Romawi, Persia kuno ke dalam bahasa Arab. Di ibu kota terdapat 27 sekolah swasta didirikan dan setiap kota memiliki perguruan tinggi. Selain itu, gedung perpustakaan mencapai 70 bangunan. Anak-anak miskin dan terlantar dapat bersekolah secara gratis di 80 sekolah yang disediakan. Dengan semua fasilitas pendidikan di Cordova, hampir seluruh penduduk kota itu bisa membaca dan menulis. Di Cordova juga terdapat banyak tukang tenun kain yang jumlahnya diperkirakan mencapai 13.000 orang. Selain itu masih terdapat kilang besar untuk menyamakan kulit. Al-Hakam II meninggal dunia pada tanggal 1 Oktober 976 Masehi. Wafat diakibatkan oleh stroke dan setelah kematiannya, dinasti Umayyah II dipimpin oleh anaknya yaitu Hisham yang kedua. Selanjutnya adalah masa kepemimpinan Al-Mansur Billah atau Muhammad II. Beliau berhasil menggapai jabatan khalifah setelah berhasil menyingkirkan Hashim kedua. Beliau juga pernah mengalami peningkatan pajak dan kesulitan ekonomi namun tidak berlangsung lama. Salah satu kebijakan penting adalah mengatasi ancaman dari berbagai penjuru. Selanjutnya itu faktor mengapa Bani Umayyah runtuh di Andalusia. Yang pertama itu konflik Islam dengan Kristen. Pemimpin Muslim ketika itu merasa cukup puas dengan menagih pajak dari kerajaan-kerajaan Kristen yang dilakukan dan tanpa sadar membiarkan kerajaan-kerajaan Kristen mempertahankan hukum dan adat mereka, termasuk dalam posisi hierarki tradisional. Hal tersebut asal tidak ada perlawanan senjata. Hal ini menyebabkan kehidupan negara Islam di Spanyol tidak pernah berhenti dari pertentangan antara Islam dan Kristen. Pada abad ke-11 Masehi ini, umat Kristen menanggapi kemajuan pusat, namun kondisi umat Islam perlahan mengalami kemunduran. Puncaknya ketika konflik terjadi antara Islam dan Kristen pada Perang Salib. Pada masa pertengahan sejarah muncul penanaman Perang Salib karena dilihat dari sisi yang lebih khusus yang berperan dalam kejadian tersebut, yaitu antara pasukan Muslim melawan pasukan Nasrani di Eropa. Dua kesulitan ekonomi. Pada pertengahan masa Islam di Spanyol,
Para penguasa terlalu memutuskan perhatian membangun kota dan mengembangkan ilmu pengetahuan dengan sangat serius, sehingga kondisi ini menyebabkan penguasa lalai membangun perekonomian. Kemudian muncullah khalifah yang lemah yang tidak lagi memperhatikan kemaslahatan rakyatnya, tetapi bergelimangan dalam kemewahan dan hanya ingin bersenang-senang semata. Belum lagi biaya peperangan untuk menumpas kerusuhan-kerusuhan. 3. Munculnya dinasti-dinasti kecil atau Taifah. Sebuah dinasti lokal berkuasa di berbagai bagian Spanyol. Sebagian diantaranya hanyalah negara kota. Sebagian lagi seperti Aftasia di barat daya menguasai wilayah yang amat luas. Dinasti-dinasti tersebut sering terjadi konflik bersenjata yang tidak segera padam. Untuk mempertahankan wilayah, bahkan tidak jarang mereka bersekongkol dengan meminta bantuan kepada orang Kristen untuk menyerang sesama Muslim. Terjadi persaingan antara dinasti-dinasti kecil merupakan kesempatan emas bagi penguasa Kristen melakukan politik dan adu domba. Akibatnya, mereka saling berperang yang pada akhirnya hanya Kristen kerajaan Granada. 4. Tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan. Sehingga hal ini memicu terjadinya perebutan kekuasaan pada ahli waris. Umat Islam saat itu hanya mendapatkan bantuan dari Turki Utsmani yang tidak seberapa, sampai akhirnya pasukan Islam kalah dan dihadapkan pada pilihan, yaitu masuk agama Kristen atau meninggalkan Granada. Kebanyakan umat Islam berhijrah ke Afrika Utara dan Turki Utsmani, namun tidak sedikit juga yang memilih untuk tetap menetap di Granada dengan konsekuensi mereka harus murtad. Mereka yang telah murtad menjadi kripto muslim atau mereka mengaku sebagai Kristen tetapi pada pelaksanaannya tetap melaksanakan Islam. Akhirnya dibentuklah Dewan Inkuisi yang bertugas untuk mencari dan menghukum penduduk Granada yang masih memeluk agama Islam. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.